Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keila Kirana Hajar dari SD Unggulan Aisyah Taman Harapan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Hari ini saya akan menceritakan tentang Putri Serindang Bulan. Alkisah di daerah Bengkulu, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Mawang yang berkedudukan di Lebong. Raja Mawang memiliki 6 putra dan seorang putri. Mereka adalah Ki Gete, Ki Tago, Ki Ain, Ki Jenain, Ki Geting, Ki Karangnio, dan Putri Serindang Bulan. Saat berusia senja dan tidak dapat lagi melaksanakan tugas-tugas kerajaan, Raja Mawang menunjuk putra keenamnya, Ki Karangnio, yang bergelar Sultan Abdullah, untuk menggantikan kedudukannya. Tidak berapa lama setelah Ki Karangnio menjabat sebagai raja, Raja Mawang pun wafat. Sepeninggal Raja Mawang, terjadilah prahara antara putra dan putrinya akibat penyakit kusta yang diderita oleh Putri Serindang Bulan. Penyakit itu muncul setiap kali ada raja yang melamarnya. Akibatnya pertunangan pun selalu batal. Anehnya, jika pertunangan itu batal, penyakit kusta itu pun hilang. Peristiwa ini tidak hanya sekali terjadi, tetapi berulang hingga 9 kali. Peristiwa tersebut menjadi aib bagi keluarga istana. Kakak-kakak Putri Serindang Bulan mengadakan pertemuan untuk mencari cara agar dapat mengatasi hal tersebut. Jika hal ini dibiarkan terus terjadi, nama baik keluarga istana akan semakin jelek di mata para raja. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ucap Ki Gete, putra pertama, membuka pembicaraan. Bagaimana kalau Putri Serindang Bulan kita asingkan saja ke tempat yang jauh dari keramaian? Ucap Ki Karangnio. Apakah ada yang setuju dengan usulan Ki Karangnio? Tanya Ki Gete. Tak seorang pun peserta sidang yang menjawab. Rupanya mereka tidak setuju dengan keputusan Ki Karangnio. Kalau menurutku, sebaiknya Putri Serindang Bulan kita bunuh saja, ucap Ki Tago. Mendengar hal itu, kelima putra Raja Mawang itu pun menyetujuinya, kecuali Ki Karangnio. Meskipun ia seorang raja, ia harus menyetujui keputusan itu karena ia kalah suara oleh kakak-kakaknya. Di pertemuan itu juga diputuskan bahwa Ki Karangnio lah yang harus membunuh Putri Serindang Bulan. Setelah pertemuan selesai, Ki Karangnio pergi menemui adiknya dan menyampaikan hal tersebut. Betapa sedihnya hati putri yang malang itu mendengar kabar dari kakaknya. Ya Tuhan, lindungilah hambamu yang tidak berdaya ini, ucap Putri Serindang Bulan sambil meneteskan air matanya. Maafkan aku, Dik. Aku juga tidak berdaya menghadapi mereka, ucap Ki Karangnio. Setelah hari yang telah ditentukan, Ki Karangnio bersiap-siap untuk mengajak adiknya ke hutan yang sangat lebat untuk dibunuh. Sebelum mereka pergi, Putri Serindang Bulan mengajukan satu permohonan kepada kakaknya. Kak, bolehkah adik membawa Bakoa dan ayam hirik peliharaanku? Pinta Putri Serindang Bulan. Oh iya, dalam bahasa Rejang, Bakoa adalah tempat daun sirih. Untuk apa, adikku? Tanya Ki Karangnio. Jika adik telah mati, kuburkanlah Bakoa dan ayam hirik ini bersama jasad adik. Hanya itulah yang adik miliki selain kakak, ucap Putri Serindang Bulan. Mereka pun pergi ke hutan. Setelah lama berjalan, berhentilah mereka di tepi sungai Ketahun. Adikku, sepertinya kita sudah terlalu jauh berjalan. Sebaiknya kita berhenti di sungai ini saja, kata Ki Karangnio. Baiklah kak, silakan laksanakan tugas kakak, ucap Putri Serindang Bulan dengan perasaan sedih dan takut, tetapi tetap tegar dan ikhlas. Tidak, adikku, aku tidak akan sampai hati membunuh adik kandungku sendiri, ucap Ki Karangnio. Lakukanlah kak, adik rela mati demi keselamatan kakak. Jika kakak tidak membunuh adik, nyawa kakak akan terancam. Saudara-saudara kita di istana pasti akan membunuh kakak, ucap Putri Serindang Bulan. Ki Karangnio pun memberitahu rencananya kepada Putri Serindang Bulan bahwa ia akan mengelabui kakak-kakaknya. Aku akan membuatkanmu sebuah rakit, adikku. Dengan rakit itu, kamu ikutilah aliran sungai Ketahun ini. Kakak berharap ada orang yang menolongmu, ucap Ki Karangnio. Tapi, bukankah kakak harus membawa tabung darah adik untuk dijadikan bukti kepada mereka? Tanya Putri Serindang Bulan. Benar, adikku. Jika kamu tidak keberatan, bolehkah aku menyayat tanganmu? Dengan darah itu, aku akan mencampurkannya dengan darah binatang.
ucap Ki Karangnio. Silakan kak, kakak pun boleh menyembelih ayam hirik ini untuk diambil darahnya, jawab Putri Serindang Bulan. Dengan berat hati, Ki Karangnio pun menyayat tangan adiknya. Darah yang keluar itu dicampurkannya dengan darah hewan ayam hirik yang telah disembelih sebelumnya. Setelah itu ia masukkan ke dalam tabung. Putri Serindang Bulan pun naik ke rakit yang sudah disiapkan. Pergilah adikku, hati-hati di jalan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungimu, ucap Ki Karangnio. Terima kasih kak, semoga kita dapat bertemu kembali. Perpisahan itu sangat menyentuh hati kakaknya. Setelah Putri Serindang Bulan hilang dari pandangannya, Ki Karangnio pun kembali ke istana dan menunjukkan bukti setabung darah itu. Kakak-kakaknya mempercayai hal tersebut. Setelah berhari-hari hanyut di sungai, terdamparlah Putri Serindang Bulan di Pulau Pagai. Ia ditemukan oleh Raja Indrapura yang sedang berburu di pulau itu. Hai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau bisa berada di tempat ini? Tanya Raja Indrapura. Putri Serindang Bulan pun menjelaskan hal-hal yang terjadi sebelumnya. Mendengar hal itu, Raja Indrapura sangat terharu. Ia membawa Putri Serindang Bulan ke istananya di negeri Setio Barat. Setelah berhari-hari, terdengarlah kabar bahwa Putri Serindang Bulan masih hidup dan hendak menikah dengan Raja Indrapura. Berkat kesaktiannya, Raja Indrapura menyembuhkan penyakit kusta yang dimiliki Putri Serindang Bulan hingga penyakit itu tidak pernah muncul kembali. Berita tersebut terdengar hingga ke telinga kakak-kakaknya. Apa? Putri Serindang Bulan masih hidup? Ucap Ki Gete. Kelima kakaknya itu sangat marah kepada Ki Karangnio karena Ki Karangnio telah berani mengelabui mereka. Tetapi mereka tidak berani untuk membunuh adiknya itu karena takut mendapat murka dari Raja Indrapura. Mereka pun memutuskan untuk menghadiri pernikahan adiknya. Setelah acara pernikahan selesai, kapal yang mereka tunggangi hendak kembali ke Lebong dihempas badai dan diterjang ombak. Kapal mereka pecah, mereka terdampar di pulau yang bernama Ipuh. Emas-emas yang diberi Raja Indrapura sebagai hadiah itu pun tenggelam ke dasar laut. Kecuali milik Ki Karangnio. Kakak-kakaknya berniat untuk membunuh Ki Karangnio dan mengambil hartanya. Mengerti maksud kakaknya itu, Ki Karangnio pun menyampaikan kata-kata bijak. Hartoku, harto udi. Harto udi, hartoku. Barang udi cigai, uku maga igai. Artinya hartaku, harta kalian, harta kalian, hartaku. Barang kalian hilang, aku memberinya. Kata-kata tersebut sangat menyentuh hati kelima kakaknya itu. Apalagi saat Ki Karangnio membagikan hartanya kepada kelima kakaknya dengan jumlah yang sama. Adikku, engkau memang raja yang arif dan bijaksana. Engkau memang pantas menjadi raja di Lebong, adikku. Ucap Ki Gete dengan perasaan kagum. Benar adikku, kami sangat bangga memiliki adik sepertimu. Maafkan kami adikku, karena kami telah bertindak tidak baik kepadamu. Kembalilah ke Lebong adikku, kami akan tinggal di pulau ini saja. Ketika berpamitan kepada kakak-kakaknya, salah satu kakaknya pun berkata, Huo ite sao, keme cigai bele. Yang artinya sekarang ini kita berpisah dan kami tidak akan pulang lagi. Menurut empunya cerita, kata-kata tersebut terkenal di kalangan masyarakat Lebong. Tempat mereka menyebutkan kata-kata itu sekarang disebut Teluk Sarak. Kata Sarak yang diambil dari kata Sao yang berarti berpisah. Demikianlah cerita Putri Serindang Bulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.